Assalamualaikum pemirsa Taman Tropis Indonesia. Semoga pemirsa Taman Tropis Indonesia dan keluarga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Pemirsa, untuk menghasilkan bougainville yang rimbun bunganya, pemirsa, tentunya kita harus mendesain bougainville kita memiliki banyak ranting, anak ranting dan cucu ranting, pemirsa. Seperti halnya bougainville yang ada di depan saya ini, pemirsa ya. Sangat lebat perantingannya, pemirsa ya. Otomatis nanti ketika ia berbunga, maka bunganya pun otomatis akan lebat, pemirsa ya. Ya, ini dia bougainville yang lebat perantingannya, menghasilkan bunga yang lebat ya dikala musim berbunga nanti, pemirsa. Ya. Seperti ini adalah contoh bougainville yang lebat perantingannya, pemirsa ya. Dan ketika ia mulai berbunga, maka insya Allah akan tumbuh bunga-bunga dengan lebat pula, pemirsa ya. Pemirsa, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melebatkan ranting-ranting bougainville ya, agar bougainville kita ya tumbuh lebat, ranting, anak ranting dan cucu rantingnya, sehingga ketika nanti musim berbunga ia tidak hanya berbunga di ujung-ujung ranting, pemirsa ya, namun ia berbunga berkonsentrasi memenuhi setiap ranting-ranting, pemirsa ya. Dan kebetulan pemirsa, bougainville yang ada di depan saya ini memang sudah waktunya ganti media, pemirsa ya. Selain ganti media, saya juga akan memprogram untuk melebatkan lagi ya, untuk lebih melebatkan lagi bougainville ini ya, agar ketika nanti berbunga ya, bunganya akan maksimal, pemirsa ya. Caranya untuk melebatkan bougainville adalah dengan cara memangkasnya, pemirsa ya. Mari kita praktekkan, pemirsa ya. Ini dia, kita pangkas saja. Ya, kita lakukan pemangkasan. Nah, ini dia. Di tutorial kali ini ya, kita memprogram bougainville agar menjadi lebat, pemirsa ya. Ini bukan tutorial untuk membungakan, pemirsa ya, tapi untuk melebatkan ranting dan anak ranting ya. Ranting-ranting yang memanjang seperti ini segera kita pangkas saja, tidak mengapa. Ini memanjang seperti ini, kita pangkas saja. Ya, inilah pemirsa ya, ranting-ranting yang panjang kita ambil, pemirsa ya. Ini dia, kita pangkas ranting-ranting yang sangat panjang ini, pemirsa ya. Kemudian inilah hasilnya, pemirsa ya. Kita pendekkan bougainville ini ya. Kita desain bulat nanti ya. Nah, ini dia. Kemudian setelah seperti ini, kita ganti media tanamnya, pemirsa ya. Sehingga nanti akan bertumbuhan tunas-tunas ranting yang baru di sini, sehingga bougainville ini 3 bulan ke depan akan semakin lebat, pemirsa ya. Sekarang kita ganti media tanamnya, pemirsa. Kemudian langkah yang selanjutnya, pemirsa, kita ganti media tanamnya, pemirsa ya. Ini dia media tanamnya ya. Tanah hasil pembakaran dari kayu ya, atau daun-daun yang kering ya Pak, pemirsa ya, dan dicampur dengan pasir, pemirsa ya. Karena di daerah kami tanahnya sudah berpasir ya, maka tidak perlu lagi tambahan pasir, pemirsa ya. Apa fungsi pasir di sini, pemirsa? Agar ketika
kita siram potnya, maka cepat terjadi penyerapannya pemirsa ya. Dan langkah baiknya pemirsa, apabila campuran dari pasir dan tanah subur ini dicampur juga dengan sekam pemirsa ya, sekam bakar ya, atau dicampur dengan pupuk organik, itu lebih bagus lagi pemirsa. Ya, mari pemirsa kita bongkar ya pot ini pemirsa ya, dengan sebelumnya diketok-ketok agar tanah dari dalam pot ini lebih mudah untuk keluar pemirsa. Dan alangkah baiknya penggantian media tanam ini ya, sebelum diganti pot ini jangan disiram dulu pemirsa dari pagi sampai sore pemirsa ya, agar tanahnya keras ya. Nah, ini dia pemirsa, cukup gampang. Pemirsa, ciri-ciri dari bougainville yang sudah wajib diganti media tanamnya adalah akarnya sudah mendominasi pemirsa. Ini dia bougainville seperti ini ya. Ketika kita memiliki bougainville seperti ini ya, apabila kita melakukan proses pembungaan, maka bunganya tidak akan maksimal pemirsa ya, karena sudah tidak ada unsur haranya lagi di dalam media tanam ini pemirsa ya. Akarnya sudah terlalu mendominasi ini pemirsa ya, maka ini wajib kita ganti pemirsa. Ya. Ya, satu pot akar semua ini pemirsa ya. Dan tanahnya sudah mati pemirsa ini. Ya. Ya, dan akar-akar seperti ini pemirsa, ini dipotong saja pemirsa ya. Dan tersisa inilah akar pokoknya ya. Ini disisakan segini saja, dan kita tanam ulang pemirsa ya. Kita isi potnya dengan tanah yang baru pemirsa ya. Mari kita saksikan bersama-sama pemirsa. Ini dia pemirsa, tanah yang baru ya, tanah subur ya. Tentunya sangat berbeda dengan tanah yang ini pemirsa, tanah yang sudah mati pemirsa ya. Ya, sangat berbeda sekali ya. Ya, pemirsa, seperti inilah hasilnya pemirsa ya. Ini adalah tutorial cara menumbuhkan ranting, anak ranting dan cucu ranting ya pada tumbuhan bougainville ya. Setelah kita lakukan pemangkasan ya, kita bulatkan bougainville ini ya. Kemudian kita ganti medianya ya. Ini adalah media tanam yang baru ya. Kemudian langkah yang selanjutnya kita lakukan penyiraman pemirsa. Ya, kita lakukan penyiraman pada media tanam yang baru ini pemirsa ya. Ini 100% media tanam baru pemirsa ya. Dan untuk
proses seperti ini pemirsa ya, tidak boleh dipupuk pemirsa ya dengan pupuk kimia ya, karena pohon bougainville ini sekitar seminggu lagi dia stres pemirsa. Stres karena akar-akarnya barusan kita potong tadi ya, sehingga menyisakan hanya 50% dari akar ya. Nanti bougainville ini akan stres dan menggugurkan sebagian daunnya. Kemudian setelah 3 minggu dia akan menumbuhkan tunas-tunas ranting yang baru pemirsa. Dan pemupukan boleh kita lakukan. Pemupukan bisa kita lakukan setelah umur 2 bulan pemirsa ya. Baru kita lakukan pemupukan dengan NPK ya, setelah umur 2 bulan dari proses ini. Karena nanti akan ada tumbuh tunas-tunas ranting yang baru ya. Setelah 2 bulan hasilnya akan seperti ini ya. Banyak tunas-tunas ranting yang baru ya. Nah, ketika sudah seperti ini baru kita pupuk pemirsa. Untuk lebih meningkatkan daripada kesuburan bougainville ini. Dan alangkah baiknya bougainville seperti ini ditempatkan di tempat yang teduh pemirsa ya. Namun tidak mengapa apabila kita tempatkan di tempat yang panas. Tapi sebaiknya ditempatkan di tempat yang teduh ya. Dan insya Allah 3 bulan kemudian bougainville ini akan subur ya, dengan pertumbuhan anak ranting dan cucu ranting yang banyak. Demikian pemirsa tutorial kita kali ini pemirsa ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila tayangan ini bermanfaat pemirsa, silahkan di subscribe, di like, dan di komentari pemirsa. Dan diklik tanda loncengnya agar pemirsa mengetahui postingan-postingan yang terbaru dari Taman Tropis Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.